Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Udah terlihat captionnya? Baik. Ya. Tolong di mute dulu, Pak Maman, teman-temannya. Baik, kita perdalam yang tadi ya, yang tata naskah. Kali ini judulnya pokok-pokok pengertian naskah dinas dan asas tata naskah dinas. Jadi yang tadi kebijakannya, sekarang saya perdalam. Nanti boleh, nanti terakhir nanti kita nanya jam 2 lah ya. Jam 2 diskusi sampai jam 3 ya. Jam 3 selesai ya, karena jam kerja saya jam 3 selesainya. Pokok-pokok pengertian naskah dinas dan asas tata naskah dinas. Dasar hukum tadi ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa kita masih mengadop Permendagri ya, Permendagri tidak mengadop yang Permenpan ya. Pergub nomor 84 tahun 2017 masih berlaku. Ini gimana sih backgroundnya, Bi? Backgroundnya bukan videoin temennya pengen tahu. Di mute dulu Pak Maman. Coba di mute dulu yang lain. Kita punya Pergub nomor 84 ya. Nah, apa sih pengertiannya naskah dinas? Tadi saya belum jelaskan kalau pengertiannya. Naskah dinas ialah informasi tertulis. Jadi kalau yang tidak tertulis itu bukan naskah. Jadi kalau misalnya kepala dinas, kepala badan, lisan, meskipun di istilahnya itu direkam, tapi bukan kata naskah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum nantinya. Jadi naskah dinas informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Jadi kalau Bapak Ibu mengeluarkan uang atas perintah lisan, meskipun perintah lisannya itu direkam, tidak bisa dijadikan alat bukti. Oleh karena itu, boleh melakukan perlawanan hukum manakala tidak ada bukti tertulis. Jadi naskah dinas yang dibenarkan di sini dalam pengertian informasi tertulis, harus tertulis. Kita lanjut. Tata naskah dinas, pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan, ya, jenis, format penyiapan, pengamanan, pengusahaan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Jadi semua yang informasi tertulis saat ini yang ada di WA meskipun tertulis belum menjadi naskah dinas karena belum diadop, belum kita memakai tata naskah elektronik. Jadi sementara ini yang di WA meskipun undangannya via WA itu kalau misalnya nanti suatu saat dijadikan bukti tidak bisa. Jadi WA itu hanya memulainya saja sesuai percepatan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan
surat resmi yang ditandatangani. Persoalannya ada tanda tangannya, tanda tangan basahnya itu yang harus dijadikan alat bukti dalam tata naskah dinas. Asas tata naskah dinas. Tadi saya sempat sebutkan bahwa efisien dan efektif. Efisien itu berarti sangat tidak boros ya, tidak dihambur-hamburkan kalimat dan sebagainya. Nggak usah bikin surat nota dinas dari kepala dinas kepada gubernur sampai 10 lembar. Wah, oreamun gubernur lagi macan lagi. Jadi nota dinas itu cukup 1 lembar, 2 lembar gitu ya. Lebih dari 2 lembar sudah malas. Bayangkan seorang gubernur kalau misalnya membaca nota dinas dari masing-masing kepala OPD di atas 2 lembar, 3 lembar, clear. Jadi simple. Apa pokok suratnya, materi paling pentingnya kesimpulan selesai. Jadi tidak berlama-lama dalam surat dan sebagainya. Efektif, tercapai tujuannya. Saya ingin melamar pekerjaan misalnya. Saya ingin mutasi. Saya ingin berhenti. Isinya mudah-mudah sekali. Jadi mudah dimengerti oleh pembacanya. Jadi efisien dan efektif, tercapai tujuannya. Kalau mau keluar, ntar. Pembakuan. Jadi pembakuan itu maksudnya disamakan, diuniformkan, diseragamkan, dipastikan bahwa surat itu seperti itu. Tidak boleh surat misalnya seperti ngarang, cerita, novel, tidak. Tidak boleh surat itu amplitudonya meledak-ledak gitu ya, bombastis isinya. Wah, marah-marah di dalam surat nggak boleh. Jadi harus datar saja apa isi suratnya dan sebagainya. Lalu akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan nota dinas itu, tata naskah itu. Keterkaitan, tata naskah dinas harus ada keterkaitan dengan yang dituju. Tujuannya apa sih bikin surat? Memberikan informasi tentang X. Berarti harus X yang diceritakan. Jangan dongengnya mohon petunjuk gubernur, ujung-ujung kesimpulannya minta tukin dinaikin. Jadi itu nyambung. Kecepatan dan ketepatan. Jadi surat sekarang ke depan kita akan coba dengan paperless ya. Elektronik ke depan itu ya. Jadi tanda tangan juga nanti tanda tangan elektronik. Kominfo yang harus mengedepankan. Keamanan. Jadi surat pun harus aman. Jangan sampai surat rahasia dibuka. Atau tadi yang saya pernah ceritakan, surat belum dirilis, surat belum disebarkan, udah di screenshot, dikirim ke orang. Surat belum nyampe ke Kemendagri, orang-orang sudah tahu ada surat permohonan misalnya Kemendagri. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Tadi efisien efektif dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang, lembar, naskah dinas, informasi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, lugas. Apapun dari bahasanya, dari kacamata keindahannya, jangan banyak bunga-bunga bahasa.
ceritanya merayu-rayu, nggak boleh. Jadi harus datar saja dan tidak boleh meledak-ledak tadi ya. Pembakuan tadi dilakukan melalui tata cara bentuk yang telah disepakati gitu ya. Dibakukan, diatur gitu ya. Akuntabilitas tadi, penyelenggaraan tata naskah dinas harus dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan dokumentasi. Jadi tidak sembarangan bikin naskah dinas tuh. Jadi harus ada proses, apa tujuannya, apa isi suratnya, apa kata akhirnya. Bayangkan kalau surat ke gubernur, asal saja gubernur akan nanya siapa ini, surat siapa ini. Jelas. Keterkaitan tadi, naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. Jadi kalau misalnya bercerita tentang produk hukum, berarti memang ada kaitan yang tanda tangan oleh kepala daerah. Atau misalnya perkada, kalau perda ditandatangani bersama gubernur dan DPRD gitu ya, produk hukum bersama. Nah, jadi jelas naskah dinas itu tidak asal. Kalau bikin MOU, MOU-nya dengan siapa? Pemprov Banten, MOU dengan Untirta, mau bikin apa, dan sebagainya. Kecepatan dan tata naskah dinas misalnya tepat waktu dan tepat sasaran. Jangan sampai bikin surat undangan, undangannya besok pagi, malam ini baru disebar. Orang sudah sudah mau acara yang lain, surat datang mendadak gitu ya. Tepat sasaran yang ditujukannya orangnya benar gitu ya, institusi yang ditujunya benar gitu ya. Jangan sampai surat untuk Kemendagri tujukannya ke Menpan, salah juga kita. Keamanan penyelenggara tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. Substansinya materi. Jangan sampai ada yang membuat ada yang ketersinggungan gitu ya. Kalau misalnya meledak-ledak, si anu kepada gubernur, bikin tahan staf kepada gubernur, menceritakan kejelekan si A, si B, C dan sebagainya. Fisik dan substansi harus benar. Ketelitian prinsipnya ya. Jadi kenapa harus diparaf? Surat itu harus diteliti, jangan sampai misalnya tanggalnya salah, harinya salah, yang nanda tangannya, nipnya salah, atau misalnya huruf-hurufnya pada nyengsol dan sebagainya, atau namanya kebalik-balik dan sebagainya. Yang harusnya misalnya namanya Wiro Projo jadi Wira Praja, orang Jawa jadi orang Sunda dan sebagainya. Teliti, harus teliti. Kejelasan, surat itu harus jelas, singkat, padat. Tadi saya bilang kalau perlu selembar surat itu. Jangan surat berlembar-lembar ya, bukan surat cinta. Kalau surat cinta boleh berlembar-lembar. Surat pun harus meyakinkan ya. Penyelenggaraan naskah dinas. Ini bahasa bahasa bagaimana satu lembaga, satu institusi menyelenggarakan naskah dinas. Pertama ada pengelolaan surat masuk. Jadi tadi saya sempat singgung bahwa surat masuk itu maksudnya satu institusi, satu lembaga, OPD itu harus welcome. Surat apapun diterima, termasuk surat kaleng. Tahu nggak surat kaleng?
Surat kaleng, surat yang tidak jelas, penulisnya dari siapa, alamatnya siapa, tapi tetap harus harus di welcome gitu, surat apapun gitu ya. Jadi agenda surat masuk baik secara elektronik ataupun manual itu harus ada, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, lihat nomornya dan sebagainya. Pengelolaan surat keluar, begitu juga. Kalau misalnya kita mengeluarkan surat, harus jelas kodifikasinya. Jangan sampai surat kepegawaian misalnya kodifikasinya 60, padahal misalnya berapa itu. Atau misalnya kebalik, surat keuangan misalnya harusnya 90 dan sebagainya, kodenya 900 dan sebagainya. Jadi harus ada, biasanya ada lagi sub-subnya, subkodifikasinya. Kalau misalnya untuk golongan 3, subkodifikasi titik 3 dan sebagainya. Tingkat keamanan. Nanti akan diceritakan tingkat keamanan baik substansi surat maupun nilai surat itu sendiri. Kecepatan proses, waktu dan sebagainya. Penggunaan kertas surat, pengetikan sarana administrasi komunikasi, perkantoran, warna dan kualitas kerja kertasnya. Tingkat keamanan surat. Nih, kalau surat itu sangat rahasia, biasanya ada kaitan dengan vonis misalnya, vonis hukuman mati gitu ya. Suratnya sangat-sangat rahasia. Kalau misalnya sampai orang keluarganya tahu kan dibawa kabur supaya tidak dieksekusi. Sangat rahasia, misalnya bahwa KPK akan menangkap jam sekian ini sangat rahasia kan, tidak setiap orang tahu. Rahasia, di bawah rahasia berarti surat ini sangat tidak boleh ada orang lain tahu, tapi tidak berhubungan dengan misalnya hal jiwa dan sebagainya. Misalnya mutasi dan sebagainya. Penting, segera dijawab. Surat ini harus segera dijawab. Jadi kalau di pos itu penting itu kilat gitu ya, surat kilat. Jadi jangan sampai di 2-3 hari kan penting itu. Konfidensial, jadi ada hal sesuatu yang antara penting dan biasa gitu ya. Dan surat biasa ya, surat yang mungkin bisa jadi 2 hari karena orangnya dan sebagainya. Kecepatan proses. Nih, kalau amat segera kilat 24 jam, berarti 1 hari itu harus selesai. Tadi yang sangat penting, yang sangat rahasia, yang penting. Misalnya gubernur ingin PU segera mengirimkan wheel loader ke daerah selatan yang jembatannya terputus. Jadi surat itu ya harus dimulai dari WA mungkin. Setelah WA dibuat surat perintah, dibuat surat peminjaman dan sebagainya, wheel loader, alat berat dan sebagainya. Ini kalau bencana misalnya ya, amat segera kilat. Nggak mungkin orang lagi mau kelelep gitu ya, kita nungguin surat dulu, nggak ada surat perintah dan sebagainya, tidak. Jadi sambil ini berangkat cepat, suratnya itu mungkin kalau sekarang dengan teknologi dengan WA dulu, tapi surat tetap administrasi di lembaga menyiapkan tetap surat itu, bahwa surat kepada camat misalnya di daerah, kepada bupatinya dan sebagainya. Segera 2x24 jam. Nih, kalau misalnya segera dilantik besok, kan ini 2x24 jam. Jadi kecepatan surat itu prosesnya harus dilakukan. Kalau misalnya Mendagri menyuruh
lantikan bupati besok, berarti kan 2 kali 24 jam. Penting, 3 kali 24 jam. Nah, ini 3 hari kerja tidak dibalas, padahal surat penting. Nah, kalau biasa berarti di atas 3 hari. Ini masih melakukan model begini nih, Kemendagri ini. Tata naskah dinas kita ini masih menganut seperti ini. Sehingga apabila kita bikin SOP, kalau lebih lambat dari sini tidak boleh SOP-nya, tetapi lebih cepat dari ini boleh. Misal SOP kita karena yakin bahwa segera 12 jadi 12 jam misalnya amat segeranya. Segeranya jadi 24 jam kali 1 gitu ya. Pentingnya menjadi 2 kali 24 jam misalnya. SOP biasanya misalnya jadi 3 hari. Jadi kalau bikin SOP jangan lebih lambat dari ini, harus lebih cepat supaya tidak bertentangan dengan aturan. Penggunaan kertas surat. Ini hal sepertinya enteng tapi penting gitu ya. Kertas harus 80 gram, kenapa coba? Karena kertas HVS yang 80 gram itu tidak membayang di belakangnya. HVS-nya itu jadi kalau kita memfotokopi tidak berbayang. Tapi kalau HVS-nya di bawah kurang dari 80 gram, apakah 70 gram, 60 gram, itu biasanya pertama berbayang, kedua dia rawan cepat rusak, cepat robek, kena air, dan sebagainya. Untuk produk hukum yang berbentuk peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bersama gubernur, keputusan gubernur, perjanjian dan MOU, dengan kertas bebas asam pH 7,0, maksudnya ada kertas khusus ya, yang seperti airbond ya, radiobond, itu kertas itu kalau kena air selewat itu nggak apa-apa. Tapi kalau kertas biasa kena air, si tintanya langsung membekas gitu ya. Nah ini hanya digunakan kalau untuk produk hukum di Biro Hukum kalau di kita ya. Lalu C, naskah dinas yang ditandatangani kepala perangkat daerah harus memiliki kadar keasaman rendah pH 7 sampai 8,5. Artinya kertasnya kertas yang dalam programnya itu yang bagus gitu ya, yang standar standar nasional SNI gitu ya. Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang punya nilai kesamaan tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. Jadi misalnya mencetak yang lebih dari 80 gram mengkilap, misalnya untuk untuk ditempatkan di arsip daerah misalnya, karena untuk generasi yang akan datang. Nah itu mungkin untuk jangka waktu yang akan datang. Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas. Jadi kop Garuda itu kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas dalam program. Jadi kalau Garuda yang hitam itu tidak boleh, harus emas. Makanya jangan sembarangan kalau kita mencetak, harus selalu berkoordinasi dengan Biro Hukum. Jadi tidak boleh membuat produk hukum di settingnya di OPD. Nah ini karena ada berbeda. Biro Hukum mempunyai surat-surat tertentu, kertas tertentu yang tidak ada di tempat OPD. Biasanya kan OPD suka bikin aja di OPD-nya untuk mempercepat, maksudnya baik untuk membantu Biro Hukum, tapi kertasnya harus kertas dari Biro Hukum, jangan sampai kertas versi sendiri. Lalu
Ukuran kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah folio F4 bagi surat yang ini. Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper, dan laporan adalah A4. Ukuran kertas untuk digunakan pidato adalah A5. Tuh. Siapa tuh tadi? Bu Ibah tuh. Kalau pidato sambutan itu A5, 165 kali 215 mm. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran. Gambarnya masih gambar mesin tik jadul. Ya, sebentar ya. Apa itu? Kamu gak jelas depan. Penggunaan huruf pica atau Arial 12. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan. Itu kalau komunikasi perkantoran. Kita lihat lagi. Naskah produk hukum diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style 12 di atas kertas F4 dan penomoran menggunakan jenis huruf pica. Nah ini kalau aturan-aturan mainnya ya. Bentuk susunan naskah dinas provinsi Pergub nomor 84 tahun 2017. Bentuk dan susunannya ada produk hukum tadi ya. Ada surat. Tadi saya sudah jelaskan. Ada perda. Perda ditandatangani bersama ya. Gubernur dan DPR. Dan perda tidak bisa ditandatangani oleh Wagub. Nanti akan saya terangkan Wagub yang boleh menandatangani apa gitu ya. Jadi harus gubernur dengan dengan dewan. Pergub, peraturan gubernur. Peraturan gubernur itu yang ada kaitan dengan regulasi yang mengatur ditandatangani oleh gubernur. Peraturan bersama gubernur, keputusan gubernur, instruksi gubernur, kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, keputusan kepala daerah. Nah, kesepakatan bersama mungkin nanti Wagub bisa dilakukan. Nanti kita lihat. Sekarang yang biasa saya ingin menjelaskan yang nota dinas ya. Nota dinas itu bisa dilakukan oleh Subag kepada Kabag, kepala seksi kepada Kabid, boleh. Sekretaris kepada kepala dinas, kepala bidang kepada kepala dinas, kepala dinas kepada kepala dinas, boleh nota dinas. Kepala dinas kepada gubernur, boleh. Kepada sekda, boleh. Jadi nota dinas ini lebih kepada horizontal dan vertikal gitu ya. Tetapi kalau misalnya dari atasan ke bawah itu bukan nota dinas namanya, perintah, instruksi, himbauan dan sebagainya. Nota dinas itu yang paling banyak dilakukan oleh kita. Nah, nota dinas tadi ada yang nanya tuh siapa tadi? Boleh nggak Pak? Oh iya, Barjas ya. Barjas tadi menanyakan bahwa surat ditandatangani oleh kepala biro. Kalau surat biasa, misalnya kepala biro menulis surat untuk seluruh OPD itu tidak boleh. Harus yang nanda tangannya asisten. Kecuali nota dinas. Kalau nota dinas lain, nota dinas boleh dilakukan oleh kepala biro kepada asda, kepada sekda, kepada gubernur, kepada kepala dinas yang lain, itu nota dinas boleh.
Karena kalau nota dinas lebih menuju gitu ya, merujuk hanya satu persoalan dan kepada objek tertentu gitu. Tapi kalau surat itu umum sifatnya. Oleh karena itu harus asda. Tidak boleh kepala biro, misalnya kepala biro mengundang rapat di barang jasa tanggal sekian di lantai sekian. Nah itu nggak boleh. Yang harus mengundang itu asisten. Tetapi kalau bikin nota dinas kepala biro kepada kepala dinas PU bahwa akan ada pelelangan nanti bertemu di hari anu, nah itu boleh. Nota dinas lebih spesifik gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan bahwa nota dinas dilakukan boleh, tetapi kalau surat biasa tidak diperkenankan. Harus asisten kalau di biro-biro. Tapi kalau kepala dinas mau menyurati ke ke luar, itu juga harus mengatasnamakan sekda. Tidak boleh kepala dinas pertanian Provinsi Banten mengundang kepala dinas pertanian Kabupaten Lebak. Tidak boleh. Jadi yang harus menandatangan adalah minimal asda atas nama pemerintah provinsi, gitu ya, mengundang Bupati Lebak, Seki, gitu ya, melalui kepala dinas pertanian Kabupaten Lebak. Gitu. Jadi apabila dinas badan mengundang dinas badan yang ada di hierarki di bawahnya, itu tidak boleh langsung tanda tangani oleh dinas yang bersangkutan, tetapi harus pemerintah daerah, harus Pasekda yang nanda tangannya. Kalau Pasekda berhalangan, itu asda yang menanganinya, misalnya asda 2 misalnya yang membawakan dinas pertanian, maka asda 2 atas nama gubernur mengundang Bupati Tangerang misalnya, Seki, kepala dinas pertanian untuk hadir pada undangan tanggal sekian. Ini ada dahulu saya pernah lihat ada dinas yang mentang-mentang sama-sama dinas, tidak boleh. Sama kalau misalnya Kemendagri mengundang dinas pariwisata, Kementerian Pariwisata itu mengundang Gubernur Banten. Nanti Gubernur Banten akan mendisposisi pasti ke dinas yang melakukan urusan wisata, berarti dinas pariwisata. Jadi aturan mainnya seperti itu kalau surat menyurat. Tadi sudah dijelaskan sama saya seluruhnya, tapi intinya bahwa menyurati itu tidak boleh langsung apple to apple dinas-dinas, itu tidak boleh, harus ke pemerintah daerahnya. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kepala dinas pariwisata atau kepala dinas pertanian atau kepala dinas apapun atau kepala badan apapun langsung menyurati kepada dinas di kabupaten kota, nanti mereka tidak melapor kepada atasannya, tersinggung nanti bupati wali kotanya protes nanti. Sama kita juga, bayangkan kalau misalnya Anda sebagai kepala dinas di Pemprov Banten, tahu-tahu ada Kemendagri, dirjen apa gitu ya, mengundang ke dinas pertanian gitu misalnya di sini. Kita kan akan diundang oleh pusat. Harusnya datang dulu surat itu ke gubernur, baru turun ke dinas pertanian. Kalaupun terjadi ada yang salah seperti itu, maka dinas yang mendapatkan surat seperti itu harus lapor dulu kepada gubernur bahwa saya dapat surat, bolehkah saya berangkat? Kata gubernur silahkan, ya nggak ada masalah, tapi kalau tidak berarti tidak. Ini banyak yang masuk nih, di admit dulu. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa ini yang paling utama dalam surat menyurat, ada aturan main yang tidak boleh dilanggar. Tadi saya bilang ada 2 level yang tidak boleh dilalui, tidak boleh dilanggar.
kepala biro menandatangani surat keluar, nggak boleh. Terus misalnya kalau di dinas ada eselon 3 kabin tangan. Kalau misalnya kepala dinasnya berhalangan, maka sekretaris dulu. Kecuali sekretarisnya nggak ada, nggak masuk dan sebagainya, maka kabin diperkenankan. Tapi selama masih ada sekretaris, maka surat itu harus sekretaris atas nama kepala dinas. Kita lanjut. Produk hukum pasal 22 ayat 1. Gubernur. Jadi kalau gubernur seluruh produk hukum bisa menandatangani. Naskah dinas sama. Gubernur diperkenankan. Nota dinas dan seterusnya semua. Nah, ada wakil gubernur nih, lihat. Wakil gubernur itu atas nama gubernur. Tapi produk hukumnya berupa keputusan gubernur. Jadi, nih, lihat nih ada di bawah nih. Wakil gubernur berdasarkan surat kuasa gubernur atau pendelegasian wewenang dari gubernur bertindak untuk dan atas nama Pemda mengenai produk hukum berupa kesepakatan bersama perjanjian kerjasama. Jadi kalau kesepakatan bersama perjanjian kerjasama itu boleh tanda-tangani wakil gubernur. Tapi kalau misalnya produk hukum seperti perda dan sebagainya tidak diperkenankan gubernur. Ini pun pasal 23 ayat 3 apabila gubernur mendelegasikan. Jadi ini ada kewenangan-kewenangan penandatanganan. Sekda. Atas nama gubernur, produk hukum berupa keputusan gubernur. Jadi kalau Kepgub, dia kopnya tetap kop Sekda. Tidak boleh jadi kopnya Garuda. Yang boleh kop Garuda hanya wakil gubernur. Kalau wakil gubernur atas nama gubernur itu di bawahnya itu wakil gubernur gitu ya. Wakil gubernur itu boleh kopnya kop Garuda. Tetapi kalau Sekda tetap kopnya kop Sekda, tapi dia boleh menandatangani produk hukum berupa keputusan gubernur. Misalnya keputusan gubernur tentang tim terkoordinasi gitu ya. Kita kan kalau misalnya bikin tim ya yang lintas OPD karena berhonor gitu ya, ada honornya, maka itu ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur, keputusan gubernur. Gitu. Ini kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Sekda. Surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat izin, semua yang tadi diceritakan oleh saya sebelum siang tadi. Asisten daerah. Atas nama sekretaris daerah pasal 24 ayat 2. Tadi saya bilang bahwa ASDA itu ada pembagian wilayah koordinasinya. Misalnya ASDA 1 membawahkan Biro Kesra dan pemerintahan, Biro Pemerintahan dan Kesra dan Biro Hukum gitu ya. Nah, nanti dia ada berkoordinasi dengan dinas badan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. ASDA 2 menangani bidang pembangunan ekonomi. Di bawahnya kan ada Biro Adpem, Biro Ekbang dan Biro Barjas misalnya. Lalu ada ASDA 3 misalnya, membawahkan Biro Organisasi Reformasi Birokrasi, Biro Umum, Biro Adpim. Dia misalnya mengkoordinasikan misalnya perpustakaan, BPSDM, BKD dan sebagainya. Nah, tadi yang saya sebutkan, kalau
biro-biro akan mengundang, kalau saya mengundang bagian organisasi Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, itu yang tanda tangan Asda 3, gitu ya. Nah, sama kalau BKD institusi yang di bawah koordinasi Asda 3, BPSDMD misalnya mau mengundang BPSDM Kabupaten Kota, maka yang tanda tangan adalah Asda 3. Gitu. Kalau Pasrekdanya nggak bisa. Tapi kalau Pasrekdanya masih bisa berkenan, itu Pasrekda yang tanda tangan. Tapi kalau tidak bisa, itu Asda yang menanganinya, itu Asda 3 di bawah koordinasinya. Gitu. Jadi atas nama sekretaris daerah, asisten daerah boleh menandatangani, termasuk yang dikoordinasikannya. Tadi kalau BPSDM mau membuat surat keluar Pemprov, itu harus di sini. Tidak boleh BPSDM bikin surat ke Dirjen. Harus Sekda. Lanjut. Staf ahli. Nah, staf ahli tidak boleh langsung makan gubernur gitu, mesti oleh gubernur. Dia hanya boleh nota dinas saja. Nota dinas kepada Sekda, nota dinas kepada gubernur, nota dinas kepada kepala dinas, kepala badan, kepada biro. Telahan staf bolehlah ke gubernur dan laporan. Jadi staf ahli ini tidak punya kewenangan untuk menandatangani seperti asisten. Kepala perangkat daerah. Nah, jadi kepala perangkat daerah, apakah itu kepala badan, apa kepala dinas, itu boleh menandatangani naskah dinas dan boleh atas nama gubernur pasal 27 ayat 2, asal sudah ada pendelegasiannya. Biasanya sudah ada pendelegasiannya berupa keputusan gubernur, dan itu biasanya sudah tercantum sebelumnya. Makanya pada saat kalau kita misalnya sebagai kepala dinas, kepala badan akan menandatangani produk atas nama gubernur, itu harus ada pendelegasiannya. Misalnya kalau BKD menandatangani surat misalnya mutasi seorang untuk pindah ke Jawa Barat, itu biasanya sudah ada yang mengaturnya, keputusan gubernur tentang pendelegasian kewenangan memutasi, kewenangan penandatanganan misalnya sertifikat apa dan sebagainya. Kalau BPSD misalnya kewenangan penandatanganan sertifikat dan sebagainya, itu pasti ada delegasi dari gubernurnya. Pasal 27 ayat 4, kepala perangkat daerah berdasarkan surat kuasa gubernur atau penjelasan wewenang dari gubernur bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah menandatangani produk hukum berupa kesepakatan bersama, perjanjian bersama, atau dengan sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan. Misalnya kalau di perizinan ya, di BPSDMB badan sepakat itu menandatangani izin, itu sudah pendelegasian dari gubernur. Jadi seluruh aturan-aturan yang yang dibolehkan penandatangan itu semuanya sebelumnya ada pendelegasian dulu. Sekretaris DPRD. Biasa mulai surat biasa, daftar hadir dan sebagainya, sekretaris DPRD atas nama gubernur sesuai dengan bidang tugasnya menandatangani naskah dalam bentuk susunan produk hukum berupa keputusan gubernur dalam bentuk dan seterusnya. Itu semua setelah ada pendelegasian. Kepala biro. Kepala biro hanya boleh laporan, berita acara, nota dinas tuh. Di sini tidak ada yang dikatakan surat naskah dinas yang keluar. Andai pun surat biasa, ini apabila sekretaris daerah atau asdanya berhalangan. Jadi kalau misalnya kita bikin surat
keluar itu kepala biro itu manakala asdanya sudah berhalangan. Kepala dinas, kepala badan, dan kepala UPT. Kepala UPT diberikan kewenangan apabila dinasnya, badannya sudah mendelegasikan juga. Saya bilang tadi ke Disnaker ya. Bagaimana kalau mengadakan pemanggilan perusahaan dan sebagainya? Itu harus dibuat dulu surat pendelegasian yang dibolehkan bahwa UPT cabang dinas memanggil perusahaan. Karena kalau kepala dinasnya tidak mendelegasikan, bisa dilaporkan itu sama perusahaan sembarangan melakukan. Kepala UPT dinas badan atas nama kepala dinas badan menandatangani surat di lingkungan pemerintah daerah. Kalau misalnya menandatanganinya itu sudah jelas bahwa ada pendelegasian, boleh. Misalnya UPT yang memanggil perusahaan apa, galian apa karena jauh dari jangkauan dinas, tapi dinasnya sudah memberikan pendelegasian dulu. Sekretaris perangkat daerah, maksudnya sekretaris APD ya. Jadi apabila kepala dinas, kepala badan berhalangan atas nama kepala dinas pertanian, atas nama kepala dinas PU, atas nama dan sebagainya, itu sekretaris yang menandatangani. Selama masih ada sekretaris, maka sekretaris dulu. Bukan berarti orang kedua, tetapi sekretaris itu yang menangani bidang administrasi, surat penyurat, naskah dinas ini kan bidang administrasi. Tetapi apabila sekretarisnya berhalangan, maka boleh kepala bagian atau kepala bidang yang sejajar yang menandatanganinya. Tapi itu jangan dijadikan kebiasaan gitu. Maksudnya pada saat lagi bisa menandatangan kepala bidang, sekretarisnya ada karena kedekatan dan sebagainya dengan kepala dinas, maka yang tanda tangan keluar surat kepala bidang, sekretaris ada itu tidak diperkenankan, bisa dibatalkan nanti. Sekretaris, kepala bidang, dan kepala bagian atas nama kepala perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya menandatangani naskah dinas berupa surat biasa, keterangan, perintah, dan sebagainya. Kepala bagian di lingkungan sekretaris daerah. Nah ini jarang terjadi ada yang namanya atas nama kepala biro gitu ya. Saya bilang kecuali surat-surat yang sifatnya tidak mengandung substansi, kecuali benar-benar kepala bironya lagi kosong gitu ya, sekretarisnya asistennya lagi sakit dan sebagainya. Biasanya kalau kepala biro tidak ada itu di PLT-kan. Kalau memang PLT-nya kabag berarti dia bolehkan, tapi kalau enggak dia tarik ke atas. Jadi jarang terjadi kepala biro untuk membuat kepala bagian itu membuat surat atas nama kepala biro gitu ya. Ya makanya di sini hanya ada di pasal 32 surat perintah, nota dinas dan sebagainya. Kepala subag, kepala seksi, saya bilang Kasubag TU boleh surat pengantar boleh. Jadi selain nota dinas, lahan staf dan laporan, Subag TU apabila ada yang tidak bersubstansi tidak harus kepala biro. Jadi boleh dia yang mengantarkan. Di dinas pun sama. Yang menangani kepegawaian tingkat eselon 4 itu boleh yang tidak ada substansi surat. Bersama ini kami sampaikan surat kabar Banten membangun, nah itu boleh karena tidak ada substansi isi. Pendelegasian penandatangan naskah dinas. Pelaksanaan pendelegasian penandatangan produk hukum kesepakatan bersama, perjanjian bersama atau dengan sebutan lain dituangkan dalam bentuk surat kuasa atau pendelegasian kewenangan. Nah ini yang harus hati-hati ya, karena kita kadang-kadang napak kebo
Napa kebo itu geus biasa lagi gitu. Padahal begitu dicari mana surat pendelegasiannya nggak ada. Ya untung aja misalnya orang sudah memaklumi. Tapi kalau begitu ada masalah suatu saat, ada pemeriksaan, APH melihat tidak ada pendelegasian kewenangan, kena kita. Karena ada kaitan dengan mungkin mengeluarkan uang negara. Pelaksanaan pendelegasian penerapan produk hukum dalam bentuk keputusan sebagai berikut. Sudah diamanatkan dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur, ditetapkan dengan keputusan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecuali tadi sudah diamanatkan. Misalnya penandatanganan perizinan diberikan kepada DPMT gitu ya. Boleh itu. Kalau sudah diamanatkan sebelumnya. Proses penyusunan dan penetapan produk hukum yang ditandatangani gubernur. Ada perda, ada peraturan gubernur, ada peraturan bersama gubernur, ada keputusan gubernur, dan sebagainya. Disusun oleh perangkat daerah pemrakarsa. Jadi, misalnya, Dinas Pendidikan mengajukan UPT yang menangani tentang satuan pendidikan di mana gitu ya, sekolah baru gitu ya, yang asalnya filial naik, berarti nantinya ingin dimasukkan dalam Pergub, disusun oleh pemrakarsa, berarti nota dinas dari kepala dinas pendidikan kepada biro organisasi, koordinasikan oleh biro hukum dan sebagainya, dibahas dan sebagainya. Nanti setelah diusulkan ke Kemendagri di ACC baru dibikin Pergub mengenai satuan pendidikan yang diusulkan oleh oleh dinas pendidikan misalnya. Kesepakatan bersama khusus nih ya, itu harus melalui Biro Pemerintahan dan Kesra. Kenapa? Karena di Biro Pemerintahan dan Kesra ada bagian subbag yang menangani tentang kerjasama. Jadi kesepakatan itu harus via Biro Pemerintahan karena misalnya kesepakatan Unpad dengan Pemprov, kita dengan Pemprov itu dipegang semua MOU-nya itu oleh mereka. Nanti PKS-nya baru. PKS-nya dibuatlah misalnya Dinas Pertanian dengan PPPM-nya Untirta dan PPPM-nya Unpad dan sebagainya. Tapi semua MOU-nya itu biasanya ada di Biro Pemerintahan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Perjanjian kerjasama dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Perjanjian karena menyangkut hukum, ini hanya Biro Hukum yang tahu. Penomoran, pengundangan, autentifikasi. Ini penomoran produk hukum dilakukan oleh Kepala Biro Hukum. Jadi kalau misalnya ada produk hukum ditandatangani oleh gubernur, di nomori, nah nomor itu Kepala Biro Hukum. Kalau misalnya penomoran produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, itu nomornya nomor bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Tetapi kalau penomoran produk hukum daerah yang bersifat penetapan, basiking, nomornya kode klasifikasi 432 titik dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya cirinya gitu. Kalau misalnya nomornya bulat 42, 43, 50 itu produk hukum mengatur ya. Pengundangan produk hukum dalam bentuk peraturan daerah yang ditetapkan dan diberi nomor wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Jadi diundangkan di lembaran daerah Banten, Provinsi Banten, dilarang berkerumun misalnya. Produk hukum dalam bentuk peraturan gubernur, peraturan bersama gubernur yang telah ditetapkan dan diberikan nomor wajib
diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan peraturan bersama gubernur dilakukan oleh Sekda dengan fasilitasi Biro Hukum. Jadi Pak Sekda yang tanda tangan pengundangan itu. Otentifikasi. Jadi otentifikasi begini, kalau misalnya ada biro organisasi akan memperbanyak pergub tentang misalnya SOTK untuk dibagikan sosialisasi. Nah, berarti dibikin dulu autentikasi oleh Biro Hukum bahwa ini benar sesuai dengan aslinya gitu ya. Jadi jangan sampai dinas-dinas, badan-badan bikin memperbanyak produk hukum dia, tetapi tidak diautentifikasi oleh kepala Biro Hukum, takutnya salah dan sebagainya, takut salah cetak dan sebagainya. Jadi kalau Al-Quran itu kan adalah najisnya di Departemen Agama. Jangan sampai ada satu alif, satu huruf pun yang berbeda gitu. Nah ini sama, maksudnya autentifikasi ini bahwa sesuai dengan aslinya gitu. Karena aslinya semuanya ada di Biro Hukum. Penomoran naskah dinas. Penomoran naskah dinas, surat yang ditandatangani oleh gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, asisten daerah, dilakukan oleh Biro Umum. Saya sudah bilang tadi, surat yang datangnya dari manapun, dari dinas, dari badan, dari biro, kalau ditandatangani dari asisten ke atas, itu penomoran di Biro Hukum. Meskipun kodifikasinya, kalau pertanian gitu ya, kalau Biro ORB, Biro Hukum, dan sebagainya. Penomoran naskah dinas surat yang ditandatangani oleh gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dan asisten menggunakan nomor kode, klasifikasi, dan nama perangkat daerah biro terkait, supaya bahwa meskipun nomornya nomor urutan di Biro Umum, tapi klasifikasinya dari ini kelembagaan berarti ORB gitu ya. Oh ini barang jasa di barang jasa. Penomoran naskah dinas surat yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dilakukan oleh sekretaris atau bagian tata usaha pada perangkat daerah masing-masing. Jadi kalau misalnya perangkat daerah, kepala dinas pertanian mengeluarkan surat kepada misalnya biro organisasi gitu ya, kepada itu nomornya nomor dia gitu ya. Parab, tadi sempat disinggung oleh saya. Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparab. Kenapa harus ada parab? Pertanyaannya. Itu bentuk pertanggungjawaban bahwa surat itu sudah melalui proses gitu ya. Sudah ada dari pemerakarsanya. Misalnya pemerakarsanya sebuah seksi yang menangani tentang hasil hutan misalnya kalau di LH. Berarti seksi yang menangani hutan itu yang para pertama. Di atasnya kepala bidang yang menangani kehutanan. Berarti kabit kehutanan yang marah kedua. Yang marah ketiga siapa? Sekretaris. Jadi seluruh surat kalau misalnya di dinas badan, sebelum nyampe ke kepala dinas, kepala badan itu harus diparab oleh sekretaris. Kenapa harus sekretaris? Ini kan urusan saya, kata bidang. Karena urusan surat bla 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 itu yang mengerti tentang administrasi surat kan sekretaris. Sehingga parabnya itu nanti ada parab sekretaris. Boleh parab sekretaris di ujung paling kanan atas, boleh bareng-bareng. Saya mah nggak mau, harus bareng-bareng. Boleh. Berarti sebelah kiri jabatan, misalnya kepala di pertanian, di K-nya itu boleh para kepala bidang dan kepala sekretaris. Tapi yang paling bagus muter ya, dari kiri bawah nama misalnya kepala dinas pertanian Insinyur Agus Tauhid di insinyurnya, di IR-nya para kasihnya, di kepala dinas di K-nya kabid yang menangani, baru di ujung pertaniannya itu sekretaris.
Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar oleh kepala perangkat daerah pemrakarsa. Paraf semua. Sekarang itu 2 parafnya, paraf pemrakarsa, paraf kepala biro hukum selalu. Sekarang stempel. Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatahusahaan, biasanya biro umum kalau di Setda. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa stempel itu tidak boleh beli sembarangan, harus kepala biro umum yang belinya, dibagikan nanti ke biro-biro gitu ya, satu. Kalau misalnya kepegawaian khusus, nah tetap pengadaan itu di biro umum karena stempel kekhususan, jangan sembarangan. Misalnya BKD punya kewenangan sudah didelegasikan untuk menstempel cap, tetap yang buatnya itu harus biro umum khusus untuk stempel ini karena ada tanda-tanda tertentu. Pembubuhan paraf hierarki berjenjang. Nah, naskah dinas sebelum ditandatangani oleh gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, asisten daerah, dan kepala perangkat daerah harus diparaf terlebih dahulu oleh paling banyak 3 orang pejabat secara berjenjang. Jadi kalau gubernur itu tanda tangan parafnya itu ada paraf sekda di gubernur Banten, di N-nya itu paraf sekda kanan. Paraf sebelah kirinya G itu berarti asisten yang menangani. Lalu di bawahnya pemrakarsa, berarti misalnya biro organisasi dan biro hukum misalnya. Kalau misalnya di Banten kan ada kebijakan wakil gubernur memaraf, jadi boleh 4. Artinya dimulai dari bawah dulu, bawah kanan. Jadi saya sebagai kepala biro organisasi marafnya di Wahidin Halim MDM, para kepala biro organisasi. Sebelah kirinya di W berarti asisten administrasi Samsir, Pak Samsir, para. Di atasnya di G, gubernur Banten di G-nya berarti Pak Sekda, Pak Al-Mutabar. Nah di kanannya itu adalah gubernur Banten itu Pak Andika. Jadi di aturannya hanya 3 cukup. Tapi kalau misalnya daerah kekecualian, sekarang di Banten kekecualian dimulai dari dahulu. Ada sejarahnya ini. Zaman saya di tata naskah yang pertama tahun 2000 berapa, pada zaman waktu itu almarhum Pak Joko gubernurnya. Lalu Bu Atut sebagai wakil gubernur ingin maraf. Lalu Pak Joko manggil saya dan sebagainya. Saya waktu itu Kabag Tata Laksana kalau nggak salah. Pak Gub, gimana kebijakan Pak Gub? Membolehkan nggak Pak Wagub, Ibu Wagub untuk maraf? Apa susahnya? Kasih aja. Nah dari situlah dimulai Bu Atut itu memaraf wakil gubernur. Sehingga terus sampai sekarang wakil gubernur paraf. Padahal kalau dalam aturannya hanya 3, tetapi ini untuk lebih lebih afdol gitu ya, Pak Gub juga dikasih tahu berarti ada paraf. Ini penjelasannya sebelum ada pertanyaan pasti. Pembubuhan paraf sebagian dilakukan pejabat yang punya kewenangan dan bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi, dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi, saya emang nggak mau maraf pokoknya mah. Nah misalnya kata biro hukum, biro hukum nanti yang harus ikut maraf karena kewenangannya. Naskah dinas yang berkonsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf. Jadi naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf. Jadi kalau misalnya tadi yang dimaksud kalau paraf di bawah itu pada saat tidak ada tanda tangan. Kalau ada tanda tangan tidak usah ada paraf di situnya, langsung kan di paraf hierarki. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama. Nah, beda ini kalau SPPD paraf itu di halaman pertama. Ini aneh ya. Khusus untuk perjalanan dinas, paraf itu bukan di lembar kedua, tapi lembar pertama. Jadi yang aslinya. Maksudnya bahwa yang akan
berangkat itu sudah mengetahui ini. Gitu. Biasanya Kemendagri sangat teliti sekali. Kalau sekarang visum-visum itu susah sekali. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari 1 halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka harus dibubuhkan para pejabat pengolah pada sudut kanan bawah pada setiap halaman tadi yang saya sebutkan. Biasanya 2 dengan kepala biro hukum. Nah, selanjutnya adalah bentuk dan susunan produk hukum yang lebih dari 1 lembar. Setiap lembar ini diparaf oleh kepala biro hukum pada pojok kiri kertas bagian bawah. Sebutkan begitu. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang punya lampiran pada lembar, lampiran di pojok sebelah kanan atau tulis lampiran, surat nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan di bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Paraf kali dapat dibuat. Jadi teman-teman sekalian, ada paraf koordinasi, ada paraf hierarki. Paraf koordinasi biasanya dilakukan kalau ada tim, misalnya tim TAPD. Biasanya BPKAD nih yang bikin. Paraf koordinasi, dari mulai sekda, sekdanya yang nekan misalnya. Dari mulai ASDA 1, ASDA 2, ASDA 3, paraf. Kepala BPKAD, kepala Bapenda, paraf. Bapenda, paraf. Itu AJJR koordinasinya. Terakhir biasanya saya para koordinasinya. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain tuh. Sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, kepala biro hukum, kepala perangkat daerah, pemerakat dan asisten yang membidangi. Penempatan paraf tersebut pada lembar pertama naskah dinas sesuai arah jarum jam, gitu ya. Dari kiri ke kanan. Nih, jadi kalau misalnya nama 1 pemerakarsa kepala biro hukum atau kepala biro organisasi di nomor 1 paraf. Nomor 2 asisten yang membidangi, kalau saya misalnya Pak Samsir di sini. Nomor 3-nya sekretaris daerah Pak Al Mutabar, nomor 3 di G, dan nomor 4 Pak Andika wakil gubernur. Ini pembubahan paraf koordinasi yang saya sebutkan tadi, pengecualian dari 3 gitu ya. Naskah dinas dalam bentuk yang materi menyangkut kepentingan unit lain, maka pemerakarsa yang memaraf yang di bawah itu. Contoh penempatan atas nama. Atas nama Gubernur Banten sekretaris daerah Al Muktabar. Itu kalau tadi misalnya keputusan gitu ya. Tadi keputusan gubernur tentang yang didelegasikan. Nah, itu atas nama gubernur wajib itu tulis. Jadi Pak Al Muktabar itu menandatangani keputusan tim terkoordinasi itu atas nama gubernur. Seperti ini. Tidak boleh nulis langsung sekretaris daerah. Kalau sekretaris daerah langsung itu berarti tidak ada kaitan dengan mengatasnamakannya, misalnya sebagai sekdanya menandatangani sebagai kepala TAPD misalnya dan sebagainya. Atas nama kepala dinas pertanian, sekretaris. Asisten UB-nya. Kalau misalnya menandatangani. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ini terjadi apabila siapa ini yang admin segini hari ini jam 2 atas nama UB kepala biro umum, itu kalau asistennya nggak ada. Selama ada Pak Samsir, kepala biro umum tidak diperkenankan, termasuk saya. Contoh penempatan PLT, PLH, dan PJ tadi yang ditanyakan. PLT Gubernur Banten
Wakil Gubernur. PLH Gubernur Banten atau Wakil Gubernur. PJ Gubernur Banten atau. Nah, kalau PJ lihat tidak ada wakil gitu ya. PJ Gubernur namanya juga. Nah, di sini kalau di PLT bisa wakil, ini di PJ yang tidak boleh. Kita lanjut. Contoh penulisan nama jabatan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Benar, salah, kepala. Pak, nah kan ada pertanyaan, Pak kan sudah ada di kopnya. Ya ini di tanda naskah dinas harus begini. Kepala Dinas Pendidikan ditulis lengkap. Pak kan bisa kepala saja, di atasnya kan sudah ada Dinas Pendidikan. Ya udah ikutin saja yang benar. Oke, kita diskusi. Apa ini? Pak Maman, kita diskusi aja Pak Maman. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Siapa yang mau nanya? Saya Pak, izin Pak. Silakan Bu. Siapa? Saya Pak. Saya Pak. Ya silakan. Ya, gini Pak, tadi paparan terkait penulisan atas nama Pak. Di materi yang awal itu kita diinikan untuk posisi atas nama itu lurus Pak, lurus kiri. Tadi yang Bapak kan itu di tengah ya Pak ya, atas namanya. Jadi si itunya jadi apa tulisannya jadi semua gitu Pak. Maksudnya gimana? Coba kita lihat. Di materi yang sebelumnya itu jadi atas nama kepala misalnya Pak itu nah pas tulisan misalnya sekretaris itu di bawah K-nya gitu Pak, lurus jadinya sampai ke nama. Mana coba. Iya Pak. Kalau tadi dari pemateri sebelumnya kita diinikan bahwa itu lurus Pak. Misalnya ini atas nama gubernur itu jadi sekretaris daerahnya itu lurus dengan huruf G ini Pak. Terus gimana ini? Ya. Jadi yang mana nih Pak? Ini kan maksudnya gimana? Bawa kendaraan cara penulisannya Pak. Format penulisannya. Jadi atas nama Gubernur Banten misalnya gitu Pak. Itunya itunya lurus gitu Pak, lurus di kiri, di tengah. Semuanya lurus di kiri itu Pak. Kalau ini kan di tengah semuanya. Atas namanya di sini ya. Iya. Terus yang sebelumnya apa? Jadi lurus Pak, sekretaris daerah misalnya di bawah huruf S sekretaris itu ada asisten langsung lurus gitu Pak. Ini kan ini kan di tengah punya gitu nah. Terus sebaiknya jadi yang mana gitu Pak? Dan yang tampilan mana saya mengatakan yang hampir sama? Ya, yang Pak, tadi? Enggak Pak, di contoh surat di contoh ini kan penulisan atas nama kepala misalnya tadi sekretaris itu Pak, itunya di tengah itu Pak. Ini? Nah misalnya ini atas nama Gubernur Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekretaris daerahnya ini huruf S-nya itu lurus dengan G gitu Pak. Termasuk namanya, pangkat, NIP, nah itu lurus gitu Pak. Kalau di contoh penempatan ini kan jadi di tengah semua gitu Pak. Jadi yang harus kita ini yang mana ya Pak? Maksudnya ini S-nya ini di sini. Nah iya, termasuk nama juga lurus gitu Pak. Tidak prinsip lah. Tidak prinsip kalau ini, silakan saja mau ini yang tadi. Tidak prinsip. Iya. Tidak prinsip kalau ini. Baik, ada lagi?
Izin Pak Karo, mohon bertanya. Silakan. Saya Ratna dari Biro Umum. Ya. Untuk sering saya temui Pak dalam penulisan tata naskah itu, dalam penulisan nomor, kan kalau penandatangan paraf-paraf belum selesai, biasanya nomor dikosongin kan Pak, hanya menuliskan asal dari OPD ya Pak, terus dikosongkan gitu kan Pak. Nah setelah selesai kan mereka ditulis dengan pulpen biasa kan Pak. Padahal diketik semuanya, itu seperti itu apa? Itu Pak. Jadi kalau misalnya sudah ditandatangan kan? Ya. Kan minta nomor tuh ke Biro Umum. Iya Pak. Biro Umum ngasih kan nomor, ngasih nomor kan Biro Umum? Iya Pak. Iya betul Pak. Ditik ataupun tidak ditik boleh. Oh boleh Pak. Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Izin Pak. Ya. Siapa? Biro Adpim Pak. Biro Admin. Iya. Oh, Bebas tuh sekarang di Admin ya? Mohon Pak. Bukan di Kominfo. Udah diusir Pak. Ya silakan Bu Bebas, apalagi yang tanya? Kalau dari pemateri yang dari Mendagri tadi, katanya diperbolehkan naskah dinas itu menggunakan bahasa lokal. Apakah di Pergub kita ada aturan yang membolehkan itu Pak? Bahasa lokal gimana maksudnya? Kalau misalnya kita di Banten kan pakai Sunda sama bahasa daerah Pak. Jawa. Oh. Jadi tata naskah dinas itu kan sifatnya nasional. Kalau selama nasional berarti kita bahasa Indonesia dong. Maksudnya pakai bahasa Banten gitu? Mohon Pak. Kalau menurut pendapat saya nggak boleh. Kenapa? Karena ini nanti kan surat ini, apalagi sekarang dengan zaman teknologi udah upload dan sebagainya. Kecuali memang kita membuat gubernur membuat peraturan khusus yang misalnya satu hari Jumat surat menyurat dengan bahasa dialek daerah, nah, itu lain ceritanya ya. Tetapi kalau kita membuat surat menyurat dengan bahasa bahasa daerah tidak dikenakan itu. Itu ada di Kemenpan, saya pernah baca, bukan di Permendagri. Jadi kalau saran saya, kalau memang misalnya mau ada seperti itu, seperti pakaian adat kan ya, surat menyurat khusus itu harus diatur dulu dengan Pergub. Harus diatur dulu dengan Pergub. Tidak boleh bikin sembarangan. Oke, Bu Ibas? Oke, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Izin tanya, Pak. Silakan. Dari Biro Pemkesra. Biro Pemerintahan dan Kesra, silakan. Apa yang tanya? Ini Pak terkait stempel jabatan. Nah, harus ditetapkan petugas dengan penunjukan dari kepala OPD. Ya. Kan sudah ada penunjukan terhadap pegawai yang diberikan kewenangan atas otoritas tersebut. Kan? Yang pegang stempel maksudnya? Ya. Jadi pegang stempel itu kan yang menangannya pasti tata usaha. Karena yang menangani administrasi itu stempel itu adanya di tata usaha. Tidak boleh setiap orang pegang stempel. Pak, pegawaiannya loba. Ya paling stempel itu berapa sih? Berapa kali? Itu harus tata usaha. Tidak boleh di satu biro stempel macam-macam gitu ya. Itu pun kalau diberikan kewenangan oleh oleh gubernur bahwa stempel boleh tuh di BKD, karena BKD diberikan kewenangan pendelegasian menandatangani apa. Nah, kalaupun ada stempel misalnya yang diperkenankan karena misalnya hibah ya, dan sebagainya, itu harus Biro Umum yang membuatnya. Tidak boleh Biro Pemerintahan bikin stempel gitu. Yang dimaksud itu apa-apa? Maksudnya pegawai yang ditunjuk itu, Pak. Pegawai yang ditunjuk ya cuma Biro Umum. Kalau stempel Garuda dan Setda nggak boleh ada. Biro Pemerintahan tidak boleh. Terima kasih, Pak.
Ya. Silakan. Dari bapak-bapaknya Ya, mau bertanya. boleh Pak Maman bertanya juga. Silakan Maman. Enggak Pak, itu dari peserta Pak. Ya. Bapaknya pada diem aja. Ngantuk ya. Izin Pak. Silakan. Dari perpustakaan nih. Ya, silakan. Ya, masalah huruf besar nih. Kalau kan ada undangan pemanggilan peserta diklat, kan itu hurufnya besar semua awalnya tuh. Nah, di SPT apakah kita harus ngikutin di perihal ini pakai huruf besar semua itu awalnya? Coba mana saya ingin lihat. Ada contohnya nggak? Ada nih, lampiran, perihal, pemanggilan, nah P-nya kan huruf besar. Ya, terus? Peserta P-nya besar, diklat, Ya. Nah, itu Ya, terus? perihal. Nah, Ya. kita bikin SPT, ini kan ngikutin surat pemanggilannya itu. Jadi pemanggilan nih huruf besar, emang awal huruf besar kan? Yang kemudian diklat itu gimana tuh? Jadi kan karena BPSDM pemanggilan gitu hurufnya besar, huruf kapital gitu maksudnya kan? Iya. Diikutin, nah itu tidak prinsip. Boleh huruf besar terus kecil, nggak prinsip itu. Bukan. Nggak prinsip. Silakan. Itu mas supaya diingatkan bisi OPD tidak mengirim. Begitu kasihanan eta BPSDM cin OPD mengirim pesertanya di huruf kapital kan, sepertinya begitu. Tapi kalau ngikutin tata bahasa mah nggak boleh katanya Pak. Ya tidak etis. Iya. Bukan tidak boleh, tidak etis. Berarti gimana? Ngikutin Ya tidak etis, beda dengan tidak boleh. Jadi tidak indah dilihatnya. Iya, udah. Makasih Pak. Kurang lazim ya. Silakan, kalau nggak nanya saya tambah materinya nih. Atau saya yang nanya. Silakan, Pak Baru. Saya nanya ya. Saya nanya kalau. Ya, silakan, Pak Baru mau yang nanya silakan. Iya Pak, ini Pak terkait penyeragaman redaksional. Ya. Kadang-kadang ya kita malu ketika membuat surat undangan. Kadang-kadang redaksionalnya itu kurang lazim. Seperti halnya misalkan kalimat langsung ya, yang susnya izin, mestinya kan Z ya, ada J. Oh ya. Hal-hal semacam ini ya, menurut saya perlu adanya semacam keseragaman. Oke. Baik, terima kasih Pak. Baik. Ya, mungkin. Memang dalam tekanan SK Dinas itu makanya tadi yang ditanyakan Bu Ibah ya, harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, apa izin gitu kan gitu. Jadi biasanya kata usaha, kenapa seluruh surat menyurat itu harus melalui sekretaris? Karena sekretaris dianggap yang paling tahu soal bahasa dan sebagainya. Apa ini sekretarisnya lebih bodoh timbutan bidang atau lain masalahnya itu mah, itu mah exception namanya, kekecualian. Tapi dituntut sekretaris sebuah TU itu harus bisa. Kenapa? Karena bidangnya. Pak, ini lebih bodoh timbutan bidangnya. Itu lain ceritanya ya. Kenapa? Karena memang sekarang pun dengan fungsionalisasi itu yang dikecualikan, yang tidak difungsionalisasikan itu adalah sebuah TU, sekretaris, karena dianggap dia memfasilitasi bidang-bidang yang soal keuangan, administrasi kepegawaian kan liar. Saya lihat baik dinas, badan, biro, meskipun misalnya pekerjaannya, misalnya ada pekerjaan yang utamanya core-nya apa misalnya ya, tetapi kalau sudah urusan administrasi, kan kalau sudah urusan perencanaan Bapeda, pengawasan, kalian diubah-ubah kayak liar kan. Nah itu, oleh karena itu menurut pendapat saya kemampuan secara general umum gitu ya itu diperlukan. Makanya kalau biasanya kalau jadi sekretaris itu yang paling
kompetennya lebih di atas gitu ya, lebih senior lah gitu ya. Senior itu bukan senang istri orang, bukan, lebih segala-galanya. Makanya kalau Arab itu selalu harus sekretaris ikut gitu. Itu. Jadi jangan perdebatkan soal kompetensi orang, tetapi minimal harus ada yang paham di situ. Kan bukan sekretarisnya, di bawahnya kan ada mungkin. Kalau di saya, misalnya di biro organisasi, itu saya punya staf yang punya kemampuan yang seperti itu, meskipun hanya 1 orang gitu ya. Nah itu hal-hal tertentu dia yang saya tugaskan gitu. Jadi harus pasti punya talent gitu ya dalam satu organisasi perangkat daerah. Rame lah nu bodoh, nu badung, nu galak, nu pasti seru di situ. Di dalamnya ada yang pinter, ada yang bager, ada yang bodoh, ada yang dan macam-macam. Jadi tidak bisa kita memilih kudu semua ngerti. Sekretaris tidak semua memahami. Oleh karena itu hal seperti ini, dialog seperti ini, diskusi itu menambah pengetahuan. Baik, ada lagi yang mau nanya? Pak Maman mau nanya apa tadi? Pak Maman mau nanya tukin, mau saya naikin lagi? Boleh itu. Saya ingin informasikan yang di luar tata naskah. Jadi tahun ini seluruh Indonesia mulai bulan Juni sampai Desember akan difungsionalisasikan jabatan-jabatan yang di luar yang dikecualikan. Tapi yang dikecualikan itu hanya kepala dinas, kepala badan, kepala biro, kasubag TU, biro, sekretaris, kasubag yang menangani program dan sebagainya. Jadi kalau badan itu hanya disisakan kepala badan, sekretaris, kasubag yang menangani kepegawaian, program dan sebagainya. Hanya 2 kasubagnya. Yang lainnya fungsional. Tahun ini akan dilantik semuanya. Jadi kenapa harus ikut tata naskah ini? Karena nanti kasubag TU-nya tetap ada. Lalu kasubag yang menangani kepegawaiannya pasti ada strukturalnya, eselon 4-nya. Sekretarisnya pasti ada tetap. Makanya harus lebih pinter daripada bidangnya. Tadi kalau pertanyaan Pak Baru pada dia tengartieun cenah. Ya itu mah kekecualian. Tidak semua orang pinter, tapi kan dia bisa jadi pejabat pinter juga loh. Betul nggak? Ada apa nih jadi pejabat? Jadi pejabat itu karena di dalam garis tangannya udah ada. Jadi kita tidak pernah tahu nasib kita, rezeki kita. Iya. Ya, oke. Jadi jangan perdebatkan kalau soal kenapa Pak ini izin ini tengartieun. Nah itu mah kemampuan yang bersangkutan. Jangan dimaklumi saja. Bukan masalahnya kalau misalkan kalau untuk di internal Provinsi Banten mungkin itu ada pemakluman ya. Kalau misalkan ini suratnya undangannya keluar ke kabupaten kota, kan kita jadi malu Pak. Begitu. Nah kalau biasanya kalau keluar itu kan melalui Posekda, pasti dicoret sama Pasda. Jangan katakan Pasda oke nyoret. Jadi kalau di saya di biro organisasi nih ya, saya nggak cerita orang lain. Jadi di kami itu ada level-level yang memahami itu. Saya termasuk tidak begitu teliti soal itu, tetapi teman-teman di bawah sudah. Saya kalau udah di parab dia, berarti sudah di. Tapi kadang-kadang saya lolos, Pasdanya juga jeli lolos. Pasda, Pasekdanya juga bolak-balik kok 2 kali 3 kali. Cenah lamun sampai lolos semua mah eta jigana lupa pada matanya pada enggak ini lihat. Kan cair tuh kina sih. Kan cair tuh kina cenah. Baik, kalau tidak ada saya tutup aja Pak Maman. Pak, ada? Iya, Pak. Ya, siapa yang mau nanya? Lagi. Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Saya Ali Wafa, Pak. Oh, silakan Pak Ali Wafa. Dari mana? Dari mana? DLHK, Pak. DLHK. DLHK. DLHK, oke. Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Saya memang yang mau ditanyakan ini, Pak. Biasanya kan surat undangan di bawah tuh ada tembusan tuh, Pak. Tembusan.
Tembusan. Saya yang pertanyakan itu kan ada macam-macam tuh Pak. Yang pertama dikasih Bapak Gubernur apa langsung yang terhormat? Oke. Ditembuskan. Baik. Yang namanya tembusan satu harus perlu nggak ditembuskan dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak perlu tembusan, tidak menyangkut kepentingan, tidak perlu gubernur tahu lah. Misalnya ini mah hanya sekedar teguran, tidak usah misalnya. Nah itu tidak perlu tembusan kepada gubernur. Tetapi kalau misalnya tembusan itu menyangkut kebijakan politik, misalnya kebijakan itu harus gubernur tahu gitu ya. Tapi misalnya kalau misalnya hanya sekedar administrasi, berarti cukup dari sekretaris daerah. Makanya seorang sekretaris Kasubagda itu harus tahu ini surat ini perlu tembusan gubernur nggak? Waduh, semua surat tembusan gubernur, nungkup biarin sekretarnya juga. Jadi tidak seluruhnya harus gubernur. Tergantung substansi surat itu. Ini siapa nih? Irna Agustina pengen admit. Udah jam segini. Nggak saya admit lah. Nggak saya admit. Udah mau selesai, mau masuk lagi. Aneh-aneh aja. Ya gitu Pak Ali ya. Jadi tembusan itu tergantung substansinya. Perlu ditembusi nggak? Tapi kan kalau kita kan, segala ditembuskan dari gubernur, wakil gubernur, sekda, tidak harus. Ada lagi? Mau nanya, Tukin boleh deh. Musibah. Tukin reko pusing apa? Bukan reko pusing, refocusing dong. Baik, teman-teman sekalian, yang namanya tata naskah itu sepertinya enter ya. Tapi Pak Sekda marah-marah aja. Kenapa? Karena ya tadi yang kata Pak Bahrum lupa masa terakhirnya demikian untuk diketahui. Jadi kalau ke gubernur nota dinas itu misalnya mohon perkenannya, mohon menjadi maklum, mohon arahannya, agak sopan santun gitu ya, tulah tegeg gitu ya, bahasa Sundanya tegeg. Ini mah di penghujung surat demikian untuk menjadi periksa, nggak bisa ke atasan untuk menjadi periksa. Gitu. Jadi ada hal-hal tertentu di bahasa ya, dari mulai pokok surat, substansi surat, terakhir nih. Kalau surat misalnya kita kepada gubernur, yang terhormat Bapak Gubernur, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut, sopan santun, datar. Ini mah pada gubernur kami sampaikan hal berikut ini, wah tegeg dan sebagainya. Jadi ada pengantar-pengantar yang indah gitu ya. Ada yang mau nanya lagi? Tapi kalau redaksionalnya itu bisa berubah-ubah kan Pak, nggak baku harus begini harus begitu. Nah, jadi bahasanya itu pokoknya beretika lah. Substansi itu kan kita yang paling tahu. Pemrakarsa ya. Kalau misalnya adpim itu kan, apalagi adpim ya, administrasi pimpinan, itu harus yang terbaik itu kalau rilis itu. Gubernur Banten, jangan ya. Nah, jadi bahasa-bahasa itu Bu Iba mah udah awak lah gitu ya, lebih tahu lah daripada saya kali ya. Baik, ada lagi Pak Maman? Bapak Ibu, ada mau ditanya? Kalau nggak ada, saya kasih tes nih. Udah mau nanya enggak Pak Maman? Kalau nggak ada cukup deh. Kalau dari saya itu saya jarang ngomong panjang lebar sampai lebih dari sejam setengah, karena saya juga kalau Sabtu itu ngajar ya. Saya jadi dekan fakultas, ngajar juga. Saya nggak pernah lebih dari 1,5 jam. Jadi kalau misalnya jadwalnya sampai 3:30, saya mah jam 3 udah pulang soalnya. Sudah berurusan lain gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tidak sampai selesai.
karena tidak ada yang nanya lagi berarti dianggap cukup memahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat absen gimana nih Pak? Absen sore Pak? Saya hadir nih. Berapa orang nih? 30. Bentar, saya foto dulu nih. Yang cakep. 39 orang nih. Termasuk saya 39 orang ya. Oke. Bapak Ibu, nanti absennya jam 4. Jam berapa? Jam setengah 4. Tepat aja. Ya setengah 4 lah kami. 4 ya. Hanya absen berarti kan Pak ya? Agak. Hanya absen, tidak ada materi lagi kan Pak ya? Enggak ada Pak. Besok kita libur ya? Absen saja. Besok gimana Pak Maman libur? Untuk besok Pak? Lisa mau masuk enggak apa-apa. Pak Maman, di situ kan hari Sabtu tuh ada ini, ada apa? Ada kan? Libur. Ada olahraga. 6-nya online. Hmm? 6-nya online. Libur ya? Libur ya Sabtu mah. Besok yang libur, Sabtu masuk tengah hari. Penjaskes cina Bu. Jam ke senam pagi. Saya mau ada ziarah itu. Iya pakai Zoom. Udah dikasih kaos. Ditarik Jumat aja sih. Hari yang Sabtu senam sama instrukturnya. ada penjaskes pakai kaos yang kemarin dibagikan Pak. Iya. Oh pakai Kaos kaos. yang Di mana kemarin Pak? dibagikan. Senamnya di mana Pak? Kalau nggak Pak mau Maman, kaosnya. Pak Maman, saya mah mau ziarah loh dari pagi itu ke Banten, Cirebon, ke Tasik segala di bus mau gitu. Aduh, Kan bisa dipanggil supir teh. saya menyerah aja lah, nyerah. Terserah. Bu Dewi, olahraga di bus aja olahraganya. Ya Allah, tolong. Di bus baik di bus. Kalian sekalian diajak itu satu bus, sekalian diajak satu bus senam. Juga eta. Viral. Senam indah.